has fallen when fear is coming. Shalom Teens, kita kembali lagi di ibadah 3G Teens Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Teman-teman tahu nggak, ini adalah ibadah online yang terakhir karena minggu depan kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan di gereja. Ibadah kita akan segera dimulai, teman-teman persiapkan hati kita dan kita akan mulai ibadah. Tuhan Yesus memberkati. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Always sing, how great is our God?
Kita sudah menyembah Tuhan dan mari sama-sama kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setiamu, kami masih ada hingga saat ini. Bapa, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berbicara bagi kami, biar apa yang kami dengar itu menjadi panutan bagi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom anak-anak Teens, jumpa kembali bersama dengan Kak Gele hari ini di ibadah online 3G Teens Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Kak Gele sangat bersyukur karena adik-adik Teens setia mengikuti ibadah online setiap minggunya. Dan Kak Gele punya kabar gembira buat kita semua. Hari ini adalah ibadah online 3G Teens yang terakhir, karena minggu depan kita akan kembali sama-sama beribadah di Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Wow, senang sekali ya. Tapi tentu saja kita harus tetap menaati protokol kesehatan. Nah, di hari yang spesial ini kita akan sama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kalau adik-adik di rumah masih ingat, minggu lalu kita belajar firman Tuhan tentang seseorang yang sangat kuat dan sangat hebat bernama Simson. Dia merupakan anak dari sepasang suami istri yang dulunya mereka itu mandul. Tapi karena kasih setia Tuhan dan karena rencana Tuhan yang besar bagi bangsa Israel, sehingga kemudian Tuhan mengaruniakan anak kepada pasangan suami istri ini. Dan anak yang dikandung ini bukanlah anak yang biasa-biasa, namun anak ini merupakan anak yang telah dipilih untuk menjadi nasir Allah sampai dia mati. Nah, adik-adik tentu masih ingat ya siapa namanya? Benar sekali adik-adik, namanya Simson. Saat mengandung Simson, ibunya diberikan ketetapan-ketetapan oleh Tuhan untuk beberapa hal yang tidak boleh dia makan atau beberapa hal yang tidak boleh dia lakukan. Nah, sehingga Simson saat dia lahir, dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Simson dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat bagi Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Dan kisah selanjutnya hari ini akan kita baca di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-22. Adik-adik dengar dengan baik-baik, Kak Gele akan menceritakan kisah Simson dan Delila. Saat Simson sudah bertumbuh dewasa, dia diberikan kekuatan yang sangat luar biasa oleh Tuhan. Bahkan Simson seorang diri mampu mengalahkan bangsa Filistin dalam jumlah yang sangat banyak. Sehingga orang-orang Filistin, bangsa Filistin sangat membenci Simson. Kemudian karena Simson sudah bertumbuh dan sudah semakin dewasa, Simson kemudian jatuh hati kepada seorang perempuan bernama Delila. Perempuan ini berasal dari lembah Sorek dan dia bukan orang Ibrani. Simson begitu tergila-gila kepada Delila dan orang-orang Filistin mengetahui hal itu. Mereka kemudian memperalat Delila. Mereka memanfaatkan kasih dan cinta Simson kepada Delila. Mereka meminta kepada Delila untuk mencari tahu di mana letak kekuatan Simson. Apa yang menjadi sumber kekuatan daripada Simson. Delila kemudian membujuk Simson untuk mengatakan di mana letak kekuatannya. Delila kemudian merengek-rengek meminta kepada Simson untuk memberitahu di mana letak kekuatannya dan apa yang menjadi kelemahan daripada Simson. Kemudian Simson berkata kepada Delila, "Kelemahanku jika aku diikat dengan tali busur yang baru." Kemudian ketika Simson tidur, Delila kemudian mengikat dia dengan tali busur yang baru, kemudian berteriak, orang Filistin datang," dan menyergap Simson. Kemudian Simson terbangun dan ketika dia melihat tali-tali telah mengikat tubuhnya, dengan sekali gerakan dia menghempaskan semua tali-tali itu dan tali-tali itu terbuka. Delila kemudian menjadi kecewa dan dia pun terus merengek-rengek kepada Simson. Katanya kamu mengasihi aku, katanya kamu mencintai aku, mengapa kamu membohongi aku? Kemudian dia terus bertanya di mana letak kekuatan dan kelemahan Simson. Simson kemudian berkata kepada Delila bahwa kelemahanku adalah jika engkau mengepang 7 helai rambut, kemudian engkau mengikat di patok, maka aku akan menjadi lemah. Kemudian Delila pun saat Simson tertidur, dia melakukan hal itu. Dia mengepang 7 helai rambut Simson dan kemudian dia mengikatkannya kepada patok. Dan saat itu dia pun berteriak, orang Filistin datang, orang Filistin datang. Kemudian Simson pun terjaga dari tidurnya dan dia melepaskan patok itu dengan sekali gerakan. Wow, Simson sangat kuat ya adik-adik.
Tetapi hal ini terus membuat Delila menjadi sangat kecewa. Delila kemudian terus merengek meminta kepada Simson, "Beritahukan kepada aku di mana letak kekuatan dan di mana letak kelemahanmu." Akhirnya karena sudah tidak tahan mendengar rengekan dari Delila, Simson pun memberitahukan segala isi hatinya kepada Delila. Dia berkata bahwa rambutku sejak lahir tidak pernah kena pisau cukur, atau dengan kata lain, rambut Simson tidak pernah dipotong. Mengetahui hal itu, Delila kemudian pergi menghadap kepada raja-raja orang Filistin dan memberitahukan kepada mereka bahwa Simson telah mengatakan isi hatinya kepadaku, dan marilah datang untuk menangkap dia. Kemudian orang Filistin itu datang, dan ketika Simson tidur, Delila mencukur rambut Simson. Dan kemudian Delila berteriak, orang Filistin datang, orang Filistin datang. Saat Simson bangun, dia berpikir bahwa dia masih punya kekuatan, dia berpikir bahwa segala sesuatunya baik-baik saja. Maka Simson pun berkata, "Seperti biasanya aku akan mengalahkan orang-orang Filistin." Tapi apa yang terjadi adik-adik? Saat Simson bangun, dia sudah tidak berdaya lagi. Karena apa? Karena rambutnya telah dicukur oleh Delila. Orang Filistin kemudian dengan segera menangkap Simson. Mereka kemudian mencungkil matanya. Wow, sangat sedih sekali ya adik-adik. Simson kemudian menjadi buta, dia sudah tidak dapat melihat apa-apa lagi. Dan sampai akhirnya kemudian Simson mati dengan cara yang sangat mengenaskan adik-adik. Nah, apa pelajaran firman Tuhan bagi kita hari ini adik-adik? Dari kisah Simson kita akan belajar hari ini dua hal. Yang pertama, kita belajar bagaimana kita dalam hidup kita mempertahankan komitmen kita. Komitmen kepada Tuhan maupun komitmen kita terhadap sesama. Nah, dalam hal ini Simson berkomitmen dan berjanji kepada Tuhan bahwa selama hidupnya dia akan menjadi nasir Allah. Dan dia pun berkomitmen untuk tidak memberitahukan kepada siapapun apa yang menjadi kekuatan dan kelemahannya. Tetapi adik-adik lihat, saat Delila merengek-rengek, kemudian Simson memberitahukan segala sesuatunya kepada Delila. Dengan kata lain, Simson tidak mampu menjaga komitmennya dengan Tuhan. Nah, adik-adik harus belajar saat kita tidak mampu mempertahankan komitmen kita dengan Tuhan, sesuatu hal yang buruk akan kita lakukan. Sesuatu hal yang tidak berkenan akan kita lakukan, dan hal itu akan mendatangkan masalah, akan mendatangkan petaka bagi kita. Hal kedua yang kita pelajari adalah upah dosa adalah maut. Nah, dosa apa yang Simson lakukan? Yang pertama, Simson tahu bahwa Delila bukan berasal dari orang Ibrani, dan dia tahu bahwa Allah menghendaki agar orang-orang Israel, agar orang-orang Ibrani tidak mengambil perempuan dari luar bangsa Israel atau dari luar orang Ibrani. Tetapi Simson melanggar hal itu. Dia jatuh hati kepada Delila dan dia mau mengambil Delila sebagai istrinya. Ini adalah melupakan suatu dosa atau kejahatan yang Simson lakukan dan tidak berkenan di mata Tuhan. Dan karena Delila lah akhirnya Simson kemudian jatuh ke dalam dosa dan kemudian berujung kepada maut. Adik-adik harus belajar dalam kehidupan adik-adik. Apa yang menjadi komitmen adik-adik dengan Tuhan harus mampu adik-adik pertahankan. Adik-adik berkomitmen untuk selalu setia beribadah, mengikuti ibadah online. Sekalipun masih secara online, tapi jika adik-adik berkomitmen, maka setiap jam 1:30 siang adik-adik sudah bersiap untuk mengikuti ibadah. Misalnya juga adik-adik berkomitmen untuk berdoa setiap malam. Sekalipun adik-adik mungkin sangat mengantuk, mungkin sangat lelah, tapi karena adik-adik ingat komitmen itu, adik-adik berusaha untuk tetap berdoa mencari hadirat Tuhan. Nah, adik-adik juga belajar dari kisah ini bahwa dosa akan menuntun kita kepada petaka, masalah, bahkan maut. Nah, adik-adik belajar hari ini dari kisah Simson. Saat kita tahu bahwa kita sedang berjalan menuju kepada dosa, kepada kebinasaan, saat kita sudah tahu bahwa apa yang kita lakukan itu salah, tapi kita tetap melakukannya, maka yang akan kita dapatkan adalah masalah, persoalan, dan bahkan dapat berujung maut. Kagak harap pelajaran firman Tuhan kita hari ini dapat diingat oleh adik-adik semua di rumah, dan adik-adik terus belajar menjaga komitmen kepada Tuhan maupun kepada sesama. Misalnya sebagai anak-anak sekolah, kita berkomitmen untuk belajar, maka kita harus mentaati, kita harus rajin belajar sehingga kita boleh memperoleh nilai yang baik, hasil yang baik, yang memuaskan. Jika adik-adik tahu bahwa apa yang adik-adik lakukan itu salah dan tidak berkenan di mata Tuhan, maka adik-adik harus berani untuk meninggalkan perbuatan itu sehingga adik-adik tidak berujung kepada kebinasaan.
Oke adik-adik, KGL harap firman Tuhan ini dapat tinggal di dalam hati adik-adik dan menjadi penuntun bagi kehidupan adik-adik ke depannya. Adik-adik harus selalu ingat bahwa kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Saat kita menjauh dari Tuhan, saat kita meninggalkan Tuhan, disitulah kita menjadi lemah dan jatuh. Jadi adik-adik harus ingat bahwa kita harus selalu dekat dengan Tuhan karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Di akhir firman Tuhan hari ini, Kak Gele mau membagikan ayat hafalan bagi adik-adik semua di rumah dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Dan saat ini Kak Gele mau berdoa bagi kita semua anak-anak teens. Kita lipat tangannya, kita tutup mata dan kita mau berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa bahwa kami anak-anak-Mu senantiasa diberikan kekuatan daripada Tuhan. Bapa, dan di hari ini Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu tentang Simpson dan Delila Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang memilih dengan benar kehidupan kami. Kami tidak membiarkan diri kami Tuhan untuk terjerumus di dalam dosa, tapi biarlah kami terus kuat di dalam Tuhan karena Tuhan yang memberikan kami kemampuan untuk terus bertahan. Bapa, kami juga terus membawa hati kami Bapa dengan segala komitmen kami kepada Tuhan dan kepada sesama kami. Biarlah Tuhan Engkau boleh menolong kami Tuhan. Dengan kekuatan-Mu kami boleh mampu menjalankan komitmen-komitmen kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami juga membawa hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami semua anak-anak teens kiranya senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan boleh memberkati persembahan kami, biarlah boleh berguna bagi seluruh pekerjaan Tuhan di dalam gereja-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Haleluya. Amin. Dan untuk persembahan adik-adik boleh menitipkannya kepada orang tua dan akan dibawa ke Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Dan sekali lagi Kak Gele ingatkan kabar gembira bagi kita semua bahwa minggu depan tanggal 1 November kita sudah beribadah kembali di Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Khusus buat anak-anak teens ya. Dan adik-adik jangan lupa sebelum datang ke gereja pakai masker, jangan lupa cuci tangan dan terus patuhi protokol kesehatan selama adik-adik berada di gereja. Di akhir ibadah kita, Kak Gele mau sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita berdoa bersama-sama bagi semua anak-anak teens dalam segala pergumulan, biarlah senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Dan kita juga terus berdoa bagi Gereja Sitri Pemulihan Kupang dan bagi gembala kita. Selanjutnya adik-adik kita akan terus berdoa bagi bangsa dan negara kita. Mari adik-adik di rumah, Kak Gele ajak kita semua berdoa bersama-sama dan Kak Gele akan memimpinnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh mengizinkan kami hari ini sekali lagi beribadah kepada Tuhan. Dan Bapa, pada hari ini Tuhan, kami berdoa bagi seluruh anak-anak teens dimanapun mereka berada Tuhan, dengan setiap pergumulan mereka, dengan segala yang mereka doakan, mereka cita-citakan Tuhan, Engkau boleh ada di sana, Engkau boleh menolong mereka, Engkau boleh memampukan mereka mencapai segala sesuatunya Tuhan. Dan di saat ini Tuhan, di saat anak-anak-Mu sedang belajar secara online, Tuhan mampukan anak-anak-Mu Tuhan dalam pendidikan mereka Tuhan. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kekuatan untuk menyelesaikan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah. Terima kasih ya Bapa di surga, kesehatan, kekuatan dan perlindungan Tuhan terus ada bagi semua anak-anak teens dimanapun mereka berada. Bapa, kami juga terus berdoa Tuhan bagi gereja-Mu Tuhan, Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan boleh menolong gereja-Mu Bapa dengan segala kebutuhan, dengan segala kerinduan. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan dan Tuhan menolong. Kami juga terus berdoa Bapa di surga bagi gembala kami, Pendeta Charles Besi bersama dengan seluruh keluarga. Tuhan berikan perlindungan, pengurapan dan kekuatan serta kesehatan yang terbaik bagi hamba-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami tidak lupa Tuhan berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah negara kami senantiasa dalam perlindungan Tuhan, diberikan kesejahteraan Tuhan, diberikan keamanan yang terbaik Bapa. Terima kasih ya Bapa di
surga, pemimpin-pemimpin kami Tuhan berkati dan berikan hikmat, roh takut akan Tuhan, sehingga boleh memberikan keputusan-keputusan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Di akhir daripada ibadah ini Tuhan, kami mau menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus terus menyertai kita semua mulai hari ini sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang menerima berkat berkata amin. Kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Teman-teman jangan lupa mengerjakan aktivitas yang diberikan dan jangan lupa menghafalkan ayat hafalan yang di bawah sini. Sampai jumpa minggu depan di Gereja Sitri Pemulihan Kupang. See you. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling.